Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Saya mohon maaf kemarin tidak ada After Market Close ya Bapak Ibu. Sampai ada menunggu sampai menjapri. Dan kebetulan ya bermasalah pula di server ya. Eh, iya, saya mohon maaf karena kemarin ada acara, bukan ada acara. Saya persiapan anak saya kebetulan ulang tahun tadi pagi, jadi ada acara di sekolah dan kemarin itu masih keluar cari-cari untuk acara di sekolahnya. Ya, anak paling kecil, jadi perempuan pula. Jadi pasal bapaknya berkorban. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, insya Allah server sudah kembali, yaitu karena saya utak-atik lagi ngembangin DeepSeek ya di robot, tapi ya dengan segala keterbatasan duit belum bisa nambah server baru, maka kemarin utak-atik overload pula gitu, dan saya tinggalkan pula karena ada keperluan. Dan pagi-pagi pula mau benerin, ada pula undangan untuk mengisi salah satu kanal ya Bapak Ibu di portal berita market lagi seperti ini ditanya. Ya, saya ceritakan apa yang adalah. Bapak Ibu tadi saya sudah posting juga kalau yang berminat opininya sebenarnya sudah saya sampaikan berkali-kali. Ya, seperti itulah IHSG kalau siklus 5 tahunan akan terjadi terus ya. Berulang siklus saham itu ya kalau nggak sekarang besok 5 tahun, 10 tahun dia akan ada siklusnya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Hari ini tampaknya rebound IHSG-nya. Kalau menurut saya sih nanti kita harus konfirmasi dengan volume price. Kita harus lihat apakah sudah ada change karakter. Karena kemarin ada yang meminta komentar saya bilang IHSG kritis karena acuan saya adalah di monthly chart Donchian ya, di chart VPA kita pakai monthly. Kemarin pas juga berada di sana. Hari ini kita udah ada rebound sedikit. Nanti kita lihat kembali ya, karena bulan monthly kan lagi berjalan nih bulan Februari. Ini dia trending snapshot hari ini turunnya naiknya 1,74, jadi volatilitas sangat tinggi. Saya juga berubah style trading ya. Jadi kemarin saya kena stop loss, saya pakai strategi, sekarang ganti strategi karena kita kan nggak bisa maksakan market ya, kita harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi di market. Kalau market volatilitas saat ini tinggi ini ya paling cocok kita fast trade Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesempatan rebound malah saya tadi yang bisa saya cash out supaya ada tambahan modal. Jadi yang posisinya profit, saya tahu ini masih level change of karakter, belum ada fase akumulasi, dan kesempatan untuk exit, ya main cepat lah Bapak Ibu. Beli 3 hari yang lalu saat dia ekstrim, sekarang profit taking, nanti cari lagi gitu. Mungkin dalam 3 hari saat panik-paniknya saya sudah beli buy on weakness, sekarang dia profit dapat 7%, lumayan, saya jual lagi dalam 2-3 hari. Kan marketnya kita belum jelas juga ya Bapak Ibu. Jadi kita kesempatan ada IHSG naik 1,74, volatilitasnya di atas 1%, daily-nya itu luar biasa. Jadi kita diuji ya. Kalau kita lihat mengapa saya tadi lumayan juga saya profit sell on strength banyak setelah 3 hari yang lalu saya aktif untuk buy on weakness. Jadi lumayan lah, cash saya tetap berputar, profit tetap ada dalam 3 hari, lumayan lah ya Bapak Ibu. Dalam 3 hari bisa mengejar mendapatkan seharga ori gitu lumayan ya, 6% makan dulu lah Bapak Ibu. Sekarang total value-nya ini masih 10 triliun, masih menurut saya ya batas nadir lah. 10, 11 itu tidak jauh. Kalau udah di bawah itu rendah sekali. Kalau sekitar di atas 15, 14 itu baru tinggi. Dan lagi catatan kita net sell dia foreign-nya. Kalau kita lihat pendukungnya financial memang dia rebound. Saya masih buy on weakness, berapa tadi yang dari speedometer ekstrim saya sudah sell on strength ya karena dapatnya kemarin. Dapat rebound sedikit, jual aja dulu. Energi sama infra ini mereka ditekan-tekan kemarin. Sekarang kalau kita lihat Telkomnya ada rebound sedikit, BBNI, TPA jadi tidak terlalu signifikan karena di bawah 100 miliar. Yang lagi-lagi besarnya di BBCA, Bank Mandiri. Nah, saya hanya punya BBRI lagi-lagi. Kalau bertanya tentang apa Pak Roy punya, ya saya pegang Big Bang di bawah 4.000 saya buy on weakness ya, tapi intervalnya agak jauh. 4.000, 3.900 gitu ya, 3.850.
Itu ya. Jadi sampai 3 perbankan ini membesar. Tapi saya memang diatur kalau sudah punya bank BRI semurah apapun Bank Mandiri atau BBC tidak masuk karena portofolionya harus diatur supaya risk exposure-nya kecil. Oke, itu Bapak Ibu, nanti kita lihat lagi lebih detail. Sekarang kita alatnya BBYB, SMA dan SIDO. Ini saham-saham rebound saja. Saya SMA ini yang masih hold ya Bapak Ibu. SMA ini cukup menarik. Kemarin ada yang posting Pak Roy, SMA sudah the best time for buying to weekly. Tapi saya lagi di luar, nggak bisa menjawab. Jadi nanti kita lihat lagi ya. Terima kasih yang sudah reminder kemarin. Tapi saya sudah masuk di bawah 180 ini averagingnya. Lalu Telegram bot. Ini Bapak Ibu terkem sekuensial ini jam 10 ya baru jam 2. Nanti bisa saja dia keluar pagi-pagi, sorenya diguyur atau bandarnya akumulasi pas di pre-closing. Ya kalau di luar pre-closing sudah data sudah di stop oleh bot hingga tidak ada alert lagi. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Ya ini kita robotnya ini eksperimen sebenarnya. Dia dengan algoritma deep learning, algoritma AI dengan segala keterbatasan karena source-nya sangat besar nih kalau kita pakai deep learning ya. Dia terkirim melalui Telegram bot alatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat juga. Sosial medianya silakan Telegram channelnya silakan join. Di situ ada Bapak Ibu. Sosial media juga silakan di-follow, insyaallah akan sample back. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya akan sharing bagaimana caranya melakukan analisa menggunakan bot chart, price, dan volume ya. Kadang-kadang ada juga, Pak Roy, saya hanya pengen tahu opininya tentang IHSG. Kayak kemarin kan posisinya cuma saya beritahu di grup alumni IHSG kritis. Nah, sekarang rebound. Apakah besok akan turun? Nanti kita lihat lagi. Tidak boleh request analisa saham apapun ya. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% dan prinsipnya jangan percaya analisa siapapun, bukan hanya saya ya Bapak Ibu. Jadikan saja analisa saya ini sebagai second opinion karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, jam terbang kita berbeda, mazhab kita tidak sama, psikologi trading kita mungkin tidak sama. Ada namanya maximum pain level. Ya, maximum pain level adalah penderitaan yang selalu dialami di market. Selama 19 tahun ini saya alami berbagai macam hal, mungkin hal itu berbeda juga ya. Bapak Ibu, jadikan saja apa yang saya sampaikan sebagai first opinion. Second opinion. Bapak Ibu wajib punya first opinion. Siapapun yang menyampaikan analisa jangan dipercaya, tapi boleh untuk dipelajari dan jadikan second opinion. Jadi beberapa orang itu menunggu after market close karena ingin mendapatkan opinion saya tentang IHSG itu apa. Lalu mereka lakukan analisa sendiri. Ya, sah-sah aja. Oke, jadi disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, yang wajib, Bapak Ibu, wajib punya trading plan kalau dalam trading dan gunakan money management yang baik. Walaupun market sedang turun, kita juga bisa mendapatkan profit ya, buy on weakness, pakai extreme, dan segala macam dengan plan stop loss yang rapat, plan yang disiplin, serta money management yang terukur ya. Jadi kalaupun gagal, kayak saya kemarin kena banyak stop loss, biasa saja. Sekarang kebetulan profit juga. Jadi biasa saja seperti itu. Oke. Ya, informasi workshop kita tanggal 15 nanti hari Sabtu kita akan ada level advance satu yang terakhir untuk session ini. Jadi nanti kapan ada lagi ada, nanti akan ada di setelah Lebaran mungkinnya bulan 5 atau bulan 6 lah, nanti kita coba lihat, mudah-mudahan dapat ruangan kelas. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Apa yang saya sampaikan berdasarkan data dan logik ya, karena Wyckoff itu secara logik dia menyampaikan sesuatu untuk menganalisa saham. Jadi kalau saya berpikir A, tentu kalau dia logik, yang lain juga akan berpikir sama. Jadi tidak aneh-aneh asal kita dapat ilmunya ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kita cepat saja. Jadi saya sampaikan, nah ini yang kritikalnya di sini adalah kemarin itu penutupan kemarin dia jebol sedikit lower downtrend 6.500. Jadi sekarang dia akan ada rebound sedikit. Memang kalau kita lihat historicalnya, jadi kalau dia berada di lower downtrend ada dua skema. Pertama dia tidak berhasil jebol. Ya ini sempat jebol sedikit lalu di akhir bulannya dia naik ya. Nah ini jebol, nah akhir bulan nggak tahu dia akan naik atau nggak. Kalau dari akhir bulan nanti dia Februari akhir dia akan close di bawahnya, mungkin skenario yang pandemik siklus besar 5 tahunan ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada di sini 5 tahun belakangan kita ada pandemik, dia jebol.
Jadi begitu ya, misalnya ini. Ya, jebol dia 5 tahun. Dari 2005, 2020 dia jebol. Tapi 2020 ke 2015 dia tidak jebol. Mungkin siklus 10 tahun. Ya kita nggak tahu karena belum terjadi. Kita siap-siap saja. Kalau dia nanti akhir bulan jebol, maka kita tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Ini ada salah satu Ibu Maria ya. Jadi mungkin itu maksudnya 4 bulan ya. Setelah dia jebol, tunggu 4 bulan baru kita tunggu. Selain itu selama dia nunggu, kita fast trade lah. Fast trade kalau belajar pengalaman, kita cari saham yang ekstrim, baru ketika ada rebound, exit, lumayan kan untuk menambah modal. Ya latihan lah ya Bapak Ibu. Ini dia yang saya sampaikan tadi di kabar ya, pasar kabar ini, grup kabar apa namanya? Kabar bursa ya Bapak Ibu ini. Jadi 2005 kita antisipasi bulan Februari, apakah kita akan close nanti bulan Februari di akhir? Kalau dia tidak close, mungkin akan skema di 10 tahun yang lalu. Tapi kalau close, dia mungkin skema 5 tahun yang lalu. Kita nggak tahu nih siklus 5 tahun atau 10 tahun. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, nanti silakan ketik /help ya. Nanti setelah help, nanti sini ada perintahnya. Ya, Bapak Ibu bisa kontak apa saja perintah yang tersedia di sini. Lalu jangan lupa juga /tutorial. Ya, ketik tutorial. Ini adalah sharing ilmu atau tutorial yang tersedia. Baik, ya macam-macam lah ya. Saya ambil dari workshop juga ada di sini. Oke. Kita akan langsung saja ya Bapak Ibu ya melakukan analisa. Jadi untuk melakukan after market close ini langkah pertama adalah kita cek alertnya. Di sini kita ada 3. Kemarin tuh waktu saya lagi di luar, teman-teman dari grup alumni banyak yang mengirim beberapa chart, DMMX, SCMA. Itu mereka mengatakan, Pak Roy, ini sudah the best time for buying. Iya, memang beberapa saham, tapi mainnya di weekly ya. Misalnya SMA. Ini ada BBYB, saya tidak tahu apa yang terjadi. SMA dan SIDO. SIDO udah lama juga nggak ada ya Bapak Ibu. Jadi SMA ini menarik sebenarnya untuk dibahas. Tapi nantilah kita lihat apakah kita perlu bahas SMA. Karena kawan-kawan saya rasa sudah paham lah untuk the best time for buying. Tapi mainnya di weekly. Oke, nanti salah satu kita akan bikin analisa lengkap. Yang lainnya singkat ya. Setelah kita cek alertnya, kita akan cek juga Rekom. Rekom ini adalah screening saham untuk end of day. Jadi yang kita cari adalah kalau dia keluar dari big data analysis, machine learning, alertnya keluar. Lalu kalau dia ada juga muncul di Rekom atau dia ledakan volume. Nah, itu nanti kita akan bikin dia confluent artinya. Nah, ini pakai end of day, dia kalau udah keluar tidak akan berubah. BBYB string returning, ISAT juga. ISAT ini kan tekan dalam kemarin. Jasa Marga menarik nih, tapi belum ada alert juga. Nickel, PTPP katanya mau berakhir. Ini sinyal-sinyal rebound ya Bapak Ibu. Jangan terlalu percaya juga kenaikan mereka, kita harus cek volumenya nanti. Jadi di situ ada BBYB, BDT tidak ada. Untuk price action kita ada banyak. BBYB juga ada Adaro. Ini price action candle price action biasa saja ya. Kita cari yang potensial reversal gitu ya Bapak Ibu. Ini Goto, BMTR bisa dicurigai kalau ada tulisan potensial reversal, bagus itu ya. Golden Cross MDKA, ini MDKA kemarin sudah ada alert Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang lainnya tidak ada. Lower downtrend. Banyak juga yang token ke bawah ya. Unilever bentuk new low ini hati-hati ya. BRMS, NKP, NTP, Nickel, SMGR. SMGR dia turun lagi ke jatuh bawah. Untuk saya sudah exit. Mari kita cek dengan apa lagi kita cek. Setelah itu kita cek. Nah, ini yang favorit saya, HRV Boom. Kalau dia keluar di alert, keluar di ledakan volume, keluar di Rekom ledakan volume, ini menarik. Karena kalau dia meledak volumenya pasti sesuatu ya. Ada Cleo, CMT, Net TV, Same ini rumah sakit ya. Sido ada alert Cleo, Vici, Cleo ini VPA. Kita harus lihat juga, jangan percaya juga, lihat juga ini ya. Contohnya Cleo. Dia tidak ada di alert, dia tidak di kompas. Ini kayak gini janganlah. Dia walaupun meledak tapi dia churn ya warna biru. Ini dia sempat naik baru supply-nya masuk. Ini kita pelajari di workshop. Dia namanya uptrust bar ya. Besok kalau ada verifikasi candle merah, down bar istilahnya, udah kabur aja dari sini. Ini bahaya ya Bapak Ibu, bahaya. Jadi setiap ledakan jangan dipercaya juga. Ya kita harus cek juga. Sido ya Bapak Ibu, kita cek sekarang dengan SCR. Volume sudah ekstrim. Nah, ini yang saya beberapa hari ini
coba bermain cepat karena market kan nggak bisa dilawan ya, banyak saham ekstrimnya. Nah, kita pakailah buy on weakness ya. Ali ada raw mineral juga sudah di situ. Arto, Avia. Ini Avia nih kalau nggak ada dimension zone jangan paksa nangkap ya, tunggu. BBTN, BBJBR, nih BJBR nih dulu bank dulu favorit untuk bank pembangunan daerah ya. Sekarang dilemparkan dia dari keluar dari Kompas 100 langsung nggak berkutik lagi. Karena nggak ada yang pegang mungkin fund manager. Bank Mandiri, ya Bank Mandiri, tapi saya tidak punya, maksudnya saya tidak akan masuk ya Bapak Ibu. Kalaupun saya buat tutorial, saya tidak akan masuk, karena saya sudah masuk di BBRI. Coba cek. VBP, BBRI, Bank Mandiri, ada nggak dimensionnya? Kalau ada nanti boleh buat tutorial, tapi gimana ya, saya tidak beli gitu. VBP Weekly BMRI. Nanti dibilang nggak ini juga. Saya buat tutorial tapi oh iya, lewatan sedikit tapi di bawahnya dimension yang ini yang akan menahan nih ya. Yang ini menahan. Boom, dia tes ada dimension dia akan naik nih Bapak Ibu. Jadi naik Bapak Ibu nanti kalau beli di sini profit takingnya boleh untuk gap. Karena dia weekly cukup kuat. Sekarang kita cek SMA sudah ekstrim ya, berhati-hati nih. Ada profit taking itu. Kalau kita cek dengan SCR, apa lagi? Panic lah untuk rotasi saham. Kita cari saham-saham yang berada di panic. Nah ini style begini kita mencari saham-saham yang habis panic terbit lahop. Kita cari yang ada alert lah. SCMA di mana? SCMA nggak ada di sini. Apalagi BBYB, ini ada BBYB, dia habis panic terbit lahop. Nanti kita bahas ya. Jadi begitu dicari. MBMA masih panik, mungkin akan panik juga, masih belum ada penguatan. Lalu kita cek juga SCR Hope, ini saham-saham yang sudah ada Hope-nya, sudah harapan. Cepin, MTEK, SMA, SMA sudah di sini, berarti sudah naik di weekly-nya. Nanti kita di daily-nya tinggal dicek weekly-nya. Karena di grup alumni mereka bahas ini nih. Lalu kita cek dengan apa lagi? SCR Top FF. Jadi maaf ya kemarin ada error ya, internetnya connect bermasalah sebentar. Baik, ini dia top foreign flow, kita harus combine dengan top kaki SCR top kaki supaya ada ceritanya. Kalau nggak kita cuma bilang oh itu asingnya keluar sudah gitu. Baik, kita lihat dari net buy hanya Telkom, BBN, TPA, berarti asingnya akumulasi. Kita lihat greedy nggak? PSAB, BBNI, PANI. Nah, BBNI yang selain asingnya net buy juga orang-orang hajar kanan 22 lah, hampir sama 63. Oke. Jadi lumayan netnya orang hajar kanan. SCMA juga menarik ini. Lalu Adaro, sementara yang hajar kiri BRI, BBCA ini sesuai juga asing juga Bank Mandiri, BBCA. Bank BRMS di mana dia? BRMS tidak ada. Jadi kalau kita lihat memang asingnya hajar asingnya jualan, net sell juga dia hajar kiri nih. Mungkin panic yaitu. Jadi ada ceritanya kalau harus digabung ya. Sekarang kita cek dengan SCR, ya pullback ada nggak ya? Pullback, ini asam-asam pullbacknya ada nggak? Nobu, woi ini ada apa dengan Nobu? VPA, Nobu apakah kalau ada waktu? Cuman masalahnya saya fokus buat untuk ini cari ini juga ya. Oh ini informasi mau merger atau mau di apa ya? Ini luar biasa nih ya. Ini kena sembelih ini. Turun. Nggak menarik. Dia harus pullback. Jadi nggak sembarangan screening kita hajar ya. Lalu ya itulah Bapak Ibu. Kita screeningnya sekarang kita mulai aja pembahasan composite dengan speedo composite. Bagaimana speedometernya? Di composite-nya fear ya, kemarin sempat extreme fear, sekarang sudah lompat ke fear. Artinya demand-nya udah masuk ini. Jadi yang kemarin buy on weakness, kalau hari ini jual, besok mau jual lagi, mungkin mudah-mudahan dia menguat masuk demand. Nanti kita bicara di lower downtrend monthly-nya itu faktor kritikal ya, kondisi kritikal. Apakah kita mau mengikuti siklus 5 tahunan atau 10 tahunan seperti tadi sudah saya jelasin. Kita cek dengan speedo star C0. Nah, ini. Kemarin tuh banyak juga yang menunggu tentang IHSG. Karena beberapa orang mengatakan, "Pak, saya pakai robotnya yang lain, Pak. Tapi saya senang dengan analisa volume price." Karena ada lanjut dia pakai robot apa? Jelita kalau nggak salah ya.
ya sah-sah aja sih, orang bebas. Oke, dengan composite naik 1,7, Bapak Ibu kita lihat ada beberapa yang kemarin lebih kencang relatif terhadap pelemahan composite, dia sekarang melemah nih. Ini mulai berbelok. Infra melemah ya, ini sektor infra relatif terhadap penguatan, basic juga melemah relatif terhadap penguatan composite. Kesehatan masih naik, energi melemah Bapak Ibu semakin dalam karena composite menguat lebih kuat. Jadi cukup volatile juga memang kondisi market kita untuk saat ini. Oke, kita lihat VPA, monthly, composite. Nah, kita lihatlah ya, monthly-nya. Ini belum akhir bulan. Jadi kemarin kritikalnya di sini Bapak Ibu, sekarang sudah masuk sedikit. Kalau melihat end of day ini, ya monthly ini, kita berharap dia ngikuti siklus inilah. Jadi kalau ngikuti siklus ini, kena 1 bulan kalau dia masih merah, mudah-mudahan tes sekali lagi 1, 2, 3 lah. Berarti kalau nanti udah ada 1, kalau nggak langsung hijau pertama sudah bisa masuk untuk bulanannya. Yang penting dia nanti volumenya, volume pas hijaunya, pas hijau ini 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pas hijau volumenya, yang hijau volume ini, nanti di sini kalau ada hijau, volumenya kuat ya, jangan nggak kuat, bahaya kalau nggak kuat. Valid lah istilahnya. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly composite. Jadi kalau masih belum akhir bulan belum valid. Ini weekly juga. Sekarang belum valid juga karena masih akhir Rabu. Jadi dia tetap turun, ada perlawanan tapi sementara ini dia cun. Ya, tapi masih hari Rabu. Tenang aja tunggu. Mudah-mudahan dia menjadi hijau weekly-nya masuk karena di bawah ini kan demand semua. Kita cek dengan VPA composite. Kita turun lagi ke, harusnya saya selesaikan weekly-nya dulu ya. Gak apa-apa lah ya, Bapak Ibu. Ini ada gap. Jadi kalaupun di composite-nya ya, kalaupun composite dia naik. Jadi saya itu beli kemarin ya. Jadi 1, 2, 3 beli. Target jual tuh dia nutup gap. Di sini akan saya jual, main cepat ya, jual 1, 2, 3, masih ada yang belum saya jual. Jadi beli 3 hari kemudian jual ya, beli dapat 1, besok kau naik saya jual. Jadi target saya menutup gap, bonusnya adalah di atas ini. Itu dulu saya plannya, yang penting dapat profit. Nanti kalau mau beli lagi ya beda lagi cerita ya. Oke, tidak ada sinyal hari ini karena volumenya di bawah rata-rata. Jadi Pak, ini kan greedy. Ya, lihat dulu, dia price discount everything ya. Faktanya candle-nya hijau. Mau Bapak Ibu bilang alasannya apapun, hijau. Ya. Lihat volumenya. Di bawah rata-rata. Nah, ini karena masih 10 triliun butuh support, mudah-mudahan besok menguat karena yang lain udah mulai masuk. Jadi nanti kalau sesi sampai atas sini lah. Di atas ini karena supply, tapi gap ini yang mau dikejar untuk ditutup. Setelah tutup, nanti pikirin cerita. Nanti 3 hari mudah-mudahan dia tutup. Oke, kita lihat VBP weekly composite. Weekly-nya bagaimana? Ya, ini ada supply ya. Jadi nanti targetnya kira-kira di atas ini 6.800, 6.900 itu ada supply. Ya, kelihatannya di VBP di daily lah ya. Composite. Ya. Di daily akan kelihatan harusnya jual di mana nanti paling tingginya. Untuk mingguan kita paling setinggi-tingginya ini ada sell mother candle. Di sini ada supply. Jadi kalaupun dia naik, kalau euforia, profit taking maksimal di sinilah jual 50% ya. Jadi nanti ceritanya beda lagi. Yang penting ini gap. Gap ini ada yang tanya, "Pak, ini pasti tutup?" Iya, kalau pasti saya tidak tahu. Tapi secara teori dia mungkin tutup, entah tutupnya 3 hari, 3 bulan, ya, 3 minggu, 3 tahun, saya nggak tahu. Tapi ini biasanya tutup ya, gitu. Jadi asumsikan dia naik ke atas tutup, jadi sini jual 10% ya. Di sini saya tadi udah jual 10%. Jadi jual lagi di sini. Ini ada supply zone, jual lagi. Nanti sini jual lagi gitu. Berharap dia pullback, mau turun, turunlah. Kalau mau mengikuti siklus 5 tahunan, silahkan tutup. Yang penting exit dulu. Sesuai dengan plan masing-masing lah ya. Kalau memang direncanakan untuk pullback saham-saham yang ekstrim, ya jangan lama-lama, jangan sampai 3 bulan swingnya. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat foreign flow, PIF composite.
tadi kalau lihat sih masih net sale-nya masih besar. Tapi kita lihatlah dengan foreign flow untuk composite. Hari ini composite-nya masih net sale, tetapi kalau kita lihat polanya ini mengecil ya. Mengecil. Satu paling nggak dalam 3 hari mengecil. Hari ini dia net sale 234,3 miliar net sale. Dalam 5 hari ada 4,5 triliun asingnya net sale. Dan 20 hari 7,3 triliun asingnya net sale. Dalam 60 hari 27,7 triliun asingnya net sale. Dan 100 hari ada 41,9 triliun. Jadi asingnya masih sangat besar. Kita masih melihat reboundnya masih mengacu ke asingnya sajalah kalau melihat composite. Hari ini juga walaupun dia rebound asingnya masih net sale. Lokal mungkin ya itu ya yang reaktif. Oke, itu sekarang kita lihat Bapak Ibu saham-sahamnya. Kita lihat dengan portofolio volatility map BBYB, SCMA, SIDO. Untuk kita melihat bagaimanakah volatilitas mereka untuk melihat data 2 tahun. Kalau kita lihat BBYB ini volatil sekali. Kalau main ini untuk trading, kalau dia bisa main cepat, ya main cepat nih karena dia bottoming dan volatilitas tinggi. Kalau SIDO slow, SMA di tengah-tengah. Jadi SMA ini belinya harusnya berapa bulan yang lalu ya di averaging saya karena saya buy terus mungkin 180 lah ya. Lumayan juga ada profitnya dan lumayan juga ya. Lumayan lah yang saya hold sekarang. Apalagi ya lumayan lah ya Bapak Ibu. Itu. Sekarang kita cek dengan portfolio correlation map. Sahamnya 3, kita mau lihat korelasi mereka. Sepertinya nggak ada korelasinya, agak jauh juga. Korelasinya, kalau punya SIDO, ya boleh beli SMA, boleh BBYB. SIDO ini aman ya Bapak Ibu. Tapi kalau punya SMA, kalau punya BBYB, dengan SMA ya agak tinggi korelasinya. Itu dia Bapak. Kalau SIDO aman nih. Kita bahas apa ya? Kalau saya punya SMA dan SMA itu clue-nya dia the best time for buying di weekly, sudah second chance to buy, namanya di weekly. Kita bahas yang dengan volume tadi SIDO ya, Kita lihat SCR Vibu, SIDO, mungkin banyak juga nih, meledak ya volumenya. Baik, kita bahas SIDO. Walaupun saya punya SMA, SIDO ini ada saya tapi di akun terpisah investasi ya. Dulu sebelum dia stock split saya sudah beli waktu tahun 2016 sudah beli ini sampai 2018 pas kuliah. Jadi riset ya dari tugas kuliah waktu itu. Sekarang kita akan cek dengan alert SIDO. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau bahas SMA, step by step-nya sama atau BBYB step by step-nya sama. Pertama, cek dulu alertnya SIDO ya. Kita akan cek. Kalau kita lihat SIDO ini dia jarang-jarang ya. Dulu sempat dia bulan 2 dia fresh, baru dia berhenti, bulan 11 sempat ada alert. Tidak ada alert, tidak ada ini berarti sekarang fresh. Kalaupun ada opportunity buy, kita jaga atas jaga bawah, lotnya jangan terlalu banyak karena ini entry pertama. Ini biasanya risknya tidak terlalu besar. Oke, kita cek SIDO sudah, baru kita cek dengan SPIDO. SIDO, karena ada masih air Rabu kita pakai daily. Grid, SIDO sekarang berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply untuk tanggal 12 sudah. Langsung kita cek dengan star SIDO. Kalau untuk daily, ya starnya. Jadi untuk daily rotasi saham SIDO ini sudah berada di zona grid. Lihat jarak antara bintangnya menguat, dia akselerasi. Walaupun kompositnya menguat, dia jauh lebih menguat ya Bapak Ibu. Jadi kesehatan juga masuk ke zona ini ya. Mudah-mudahan dia masih terus ke sana. Sekarang kita cek weekly-nya, walaupun belum valid, masih bisa berubah masuknya. Star SIDO. Oke, SIDO ini kita sudah masuk ke zona hope. Harusnya kita entry-nya ya mungkin 2 bulan yang lalu waktu weekly-nya menjadi the best time for buying. Sekarang kita cek dengan VPA monthly SIDO. Bagaimana patternnya? SIDO ini mungkin siklus besarnya sudah terjadi. Oke, jadi siklus SIDO ini waktu saya kuliah ya belinya di 2017 di sini. Lalu pas saya kuliah dia stock split ya naik ke atas. Saya kuliah masuk 2017-18 di SBM ITB. Low high ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. The best time for selling. Second chance to sell. Barangkali dia turun. Ini dia rapi ya Bapak Ibu.
high low, low high, lower low, low high. Jadi kalau dia ada rebound mungkin dia tidak akan baik karena siklus dia biasanya akan turun ke bawah. Ini Sido posisinya seperti itu. Kemarin jadi Desember dan Januari volumenya kecil sekali transaksinya, sekarang belum valid. Tapi strukturnya kita kelihatan. Jelas sekali ya. Kita lihat weekly-nya, VPA weekly Sido. Weekly-nya juga belum valid volumenya karena masih hari Rabu. Oke, kita lihat bagaimana terjadi dia high low, low terhadap high, lower low. Nah, di sini mungkin ada bottoming ya. Ini mungkin ada bottoming weekly-nya. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Ini adalah the best time for buying di weekly. Second chance to buy. Dia turun low. Jadi pattern-nya sudah ada. Ada yang bertanya, Pak, kenapa pattern-nya harus ada? Ya harus. Ya ini Pak, tapi saya tidak sabar katanya. Ini kan 2024, hampir setahun. Berarti nggak cocok dengan style pakai weekly. Pakainya daily gitu loh. Mungkin daily. Nanti kita lihat. Ini adalah low high. Ini ciri-ciri, nanti ini ciri-ciri fase B ya Bapak Ibu. Nanti di daily. Sekarang kita lihat ini siklus wake off, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Biasanya di sini ada demand yang menahan. Jadi dia untuk akumulasi lagi untuk naik. Mudah-mudahan ya kita lihat di fase akumulasi di sini atau akumulasinya volumenya kecil-kecil memang. Kita tunggu, kita lihat di daily VPA Sido. Nah, Sido ada sesuatu yang mau gimana ya, mau analisanya ya. Yang manapun kalau namanya analisa boleh saja. Jadi yang pertama menganggap ini selling climax, authority secondary test ini seolah-olah menjadi spring ya. Jadi menjadi spring. Kalau ini orang analisanya pinpointnya adalah ini adalah preliminary supply, selling climax 1, 2, 3, 4. Jadi selling climax itu bisa 4 candle berturut-turut. Selling climax ini ada sinyal. Auto rally secondary test. Jadi ini change karakternya sudah ada. Ini adalah selling climax, ini ada auto rally, ini secondary test. Dia naik ke atas, dia turun lagi ke bawah. Mungkin ini the best time for buying, ini second chance to buy. Jadi kita stop lossnya ada kelihatan ya, pakai monthly. Berarti tadi stop lossnya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di 535. Oke. Stop loss untuk yang konservatif 353 ya. Di sini stop lossnya. Jadi low, high, high, low. Ini yang konservatif, yang agresif, stop lossnya di 2 tick 55. Stop loss di 540 bagi yang konservatif. Ini 535 ya, 535. Jadi yang agresif 540 dapat dari mana? Di 2 tick di bawah ini ya. Di bawah ini stop lossnya bagi yang agresif. Yang konservatif, kalau agresif kan profit takingnya boleh pendek. Kalau yang konservatif 535 kurang 2 tick berarti 525. Di bawah ini 525 itu stop loss bagi yang konservatif. Ribet ya memang ya karena setiap orang beda-beda. Sekarang kita lihat sinyal daily, strength in returning after downtrend. Jadi dia mengatakan sudah downtrend, ini ada penguatan candle ini sinyalnya up bar ya, up bar high volume. Day move indication candle ini mengindikasikan penguatan. Jadi nanti dia naik ke atas, kalau kita jaga atas jaga bawah ya Bapak Ibu. Selalu begitu. Jadi kalau ada kesempatan turun kita dapat, kalau nggak turun kita dapat atas, nanti kita atur. Mungkin yang the best time for buying sekarang dia sudah punya full barangnya. Ya paling nggak dia tidak menutup new low. Volumenya ledakan volume bagus, volumenya sangat besar. Dari candle volume price bagus sekali ya, maksudnya price-nya discount everything. Ini kalau Sido ada berita tolong di-share ya Bapak Ibu karena sesuatu nih. Dan dia dalam senyap akumulasi nih. Lihat dari sini akumulasi nih bawahnya. Oke, Sido, tapi kalau lihat monthly-nya tadi dia siklus besarnya sedang menyelesaikan downtrend-nya. Kita punya demand nggak ya? VBP monthly Sido. Jadi dia siklus besarnya di monthly ya. Oh, kalau dia turun dia akan turun ke sini nih Bapak Ibu. Karena ini demand zone-nya. Jadi siklusnya, jadi kalau kita beli nanti jualnya di 750 ya, 700 sampai 750. Ini jual. Beli di sini, jualnya di sini. Stop loss di bawah tadi. Ya, mudah-mudahan return-nya bagus. Apalagi kita lihat dengan VBP weekly Sido. Kalau ada evol boleh, kalau ada ledakan volume boleh pakai evol. Di bawah ini ada supply ya Bapak Ibu. Jadi
Ya, makanya kita stop lossnya tadi segera exit kalau di bawah ini kalau nggak salah. 535 ya. Sekarang kita lihat VBP. VBP Sido. Dia dimensionnya di mana sih untuk buy on weakness? Oh, nggak kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu nggak kelihatan di bawahnya. Tapi pakai weekly kalau mau stop loss di bawahnya. Jadi ini jaga atas, jaga bawah lah di sini. Kalau yang mau agresif boleh juga stop loss 2 tick di bawah. Jadi kita beli piramida atau stop loss di bawah sini. Jadi sini masih beli, kena stop loss 525 exit. Lalu kalau dapat di sini, jual di mana? Lihat ini supply zone. Jualnya di sini. Ya, supply zone. Yang agresif. Kita cek dengan wave. Evol dulu karena udah tekan volume. Ini Evol ini maaf ya Bapak Ibu, saya belum sempat buat tutorialnya. Oh, tidak tahu signifikan secara relatif ya, tapi kalau di sini memang kelihatan stop lossnya. Yang di break adalah ini yang di break. Jadi antara yang di break kita cari swing low-nya, swing low di sini. Ini stop loss. Oke, stop loss-nya di sini. Di sinilah stop loss untuk agresif berarti. Kita cek dengan wave Sido. Wave Sido. Zigzag kita lihat masih down wave ya. Down wave dia zigzagnya masih low. Ini sudah mulai terjadi perubahan wave. Ya, ini lihat nih dia new low, up, tidak berhasil besar. Nah, ini langsung dilawan. Mudah-mudahan tadi perubahan wave ya. Hari ini hajar kanan total rupiahnya 3,62 miliar. Saya lupa nih tambah label rupiah harusnya nih. Nanti saya tambahin lah. Hajar kanan ya. Jumlah lot size-nya 6,3 miliar lot. Ini ada untuk price action namanya reversal ya. Jadi di price action dia keluar nih di Nissen dia bilang ini Nissen tadi yang direkom dia more significant. Oke. More significant makin tinggi makin signifikan itu. Tapi kalau besok pullback jangan kaget ya Sido ya. Karena itu kesempatan kita buy on weakness. Lalu kita cek dengan DOM Sido, dominasi rasio kita lihat asing versus lokal. Hari ini asingnya 16%, banding lokal 83, sekitar segitu. Foreign flow juga, jadi dalam 5 hari ini sampai 50 hari, dia di atas 10% asingnya. Kita cek dengan foreign flow PIF Sido untuk melihat bagaimanakah foreign flow di Sido. Kalau kita lihat DOM tadi kan lumayan. Oh, beginilah dia Bapak Ibu untuk Sido. Jadi Sido ini ada terjadi konvergensi sejak September, lalu Agustus, lalu Oktober, akhir Oktober. Asing terus akumulasi, sahamnya terus jatuh. Kemudian mulai pertengahan atau akhir dari Oktober, asingnya langsung keluar besar-besaran. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, dia turun ke bawah terus, net sell terus ya. Jadi hari ini juga asingnya ternyata masih net sell minus 4,65 miliar. Dalam 5 hari asingnya net sell minus 8,65 miliar. Dalam 20 hari net sell minus 19,82 miliar. Dalam 60 hari minus 75,8 miliar. Dan sosialnya ada 128,7 miliar. Asingnya masih net sell terus ya. Oke, kita cek dengan tren Sido. Ini kita lihat ada perubahan-perubahan tertentu nih. Untuk Q3 dia under value ya, belum keluar Q4-nya Bapak Ibu. Ini yang membuat kita mungkin bottoming karena dia belum membentuk. Ini namanya ready to uptrend. Swing low-nya kelihatan, stop loss-nya kelihatan. PWS Sido kita lihat dengan high kinasi. Nah, high kinasi kita lihat sudah ada baru perubahan warna Bapak Ibu. Perubahan warna high kinasinya. Kalau besok hijau mungkin dia akan kuat ya Bapak Ibu. Di sini kita punya support rudang-rudang di bawah. Di atas juga ada resistance. Berarti memang dia lagi fase akumulasi. Akumulasinya belum kelihatan zonanya. Tapi sudah cukup kuat candlenya. Trennya masih down. Jadi mudah-mudahan segera berubah hijau. Dan ini trennya bisa berubah ya. Mudah-mudahan masuk di atas. Ini dulu dia harus dimatikan nih. Target jual ya sekitar 600 sampai 700. Inilah kalau dari high kinasi. 670 atau 700 nanti ke atas. Oke, kita itu sih ya Bapak Ibu, kita lihat saham yang lainnya. BBYB, alert BBYB.
Ini ada berita juga harusnya ya. Ada apa ya pagi-pagi udah keluar. Jadi kemarin bulan 1 dengan 15, sekarang 12. Kalau kita lihat memang ada alert sejak bulan 15. Tapi ingat, dari volatilitas BBYB ini volatilitasnya tinggi sekali, perlu waspada. Yang pula siklus besarnya sudah selesai ya BBYB. Kita cek dengan Speedo, BBYB. Nah, Bapak Ibu silakan analisa sendiri. Akses chatnya, lakukan analisa, belajar, practice, make perfect ya. Bisa kita lihat Bapak Ibu, mudah-mudahan gampang lah ya kalau menonton video tutorial dari saya ini. Netral artinya supply-nya BBYB sama kuat dengan demand-nya. Kita cek dengan Speedo sudah, kita cek dengan Star BBYB. BBYB ini struktur besarnya sudah ya, wake off ya. BBB dia berada di zona payment, hari ini menguat, saat komposit menguat dia menguat cukup signifikan. Kita lihat VPA, inilah mandinya. Saya mau menunjukkan kalau BBB itu siklus wake off-nya sudah. Kalau Bapak Ibu mau belajar wake off nanti masih bisa daftar nggak ya? Masih bisa ya. Bagi yang sudah ikut trading. Kalau yang belum nanti ikut dulu trading as business. Setelah bulan puasa mudah-mudahan ilmunya dapat lah. BBB. Nih, di sini saya mau kasih tahu. Struktur besarnya sudah. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Ya, sudah selesai. Ini akumulasi lagi. Nanti dia akan marking up lagi. Kita belum tahu. Harus the best time for buying dulu untuk weekly. Tapi karena ini analisa singkat, kita langsung saja ke daily. Bapak Ibu silakan lakukan analisa sendiri. Analisa sendiri nanti pakai botnya lah. Cek di deskripsi video, langsung klik start saja di situ. Ini selling climax ya, ini selling climax auto rally, kita menunggu secondary test. Ya, kita tunggu secondary test baru change of karakter. Target jual nanti bisa cek, bisa di atas ini paling tinggi buat trading plan 300. Oke, kita lihat foreign flow PIF BBYB. Jangan lupa untuk melakukan analisa sedetail sedetail Sido. Kalau kita lihat foreign flow aslinya tidak signifikan Bapak Ibu. Ya, kecil saja, net sell di bawah 1 miliar, itu selanjutnya tidak menarik untuk dibandingkan dengan asing ya. Ini lokal nih sepertinya. Jadi stop lossnya kelihatan, kalau mau buy secondary test, dia akan pullback dulu ke bawah. ST. Kalau dia jebol, ini sebenarnya preliminary supply. Berikutnya apa tadi? SCMA. Ini SCMA banyak yang meminta, tapi saya rasa banyak juga yang sudah paham ya. Karena dia otomatis kemarin sebelum alert ngasih kabar ke saya. Kita cek alert dulu lah SCMA. Jadi SCMA ini bergeraknya MTEK dulu. Saya sudah perfect MTEK, baru fokus ke SCMA. Nih Bapak Ibu harusnya masuk SCMA itu bulan 10 ya. Belinya di bulan 10. Bulan 12 banyak. Oke. Kalau sekarang mainnya di weekly. Tapi kalau waktu di bulan 10 dia bottoming. Jadi jangan bilang, Pak Roy ini alertnya baru sekarang baru keluar alert SMA. Lihat bulan 10. Kalau wake off mainnya memang 4 bulan, 3 bulan itu fasenya ya. Kalau itulah mau bagaimana memang marketnya bergerak seperti itu nanti kita bahas. Kita cek dengan Speedo SCMA. Jadi mainnya slow, yang penting profitnya besar gitu. Oh, ekstrim. Hati-hati besok profit taking. Ini berarti dia menyentuh zona supply ini. Kita cek dengan Star SCMA. Dia menyentuh ke mana? SCMA sekarang berada di zona hope. Mungkin dia akan masuk ke zona grid. Silakan cek weekly sendiri ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat VPA. Oke, kembali lah monthly SCMA. Lihat struktur besarnya bagaimana SCMA. Nah, ini siklus besarnya sudah terjadi ya. Jadi supaya ekspektasinya ini sudah ya, bottoming di pandemik. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Wake off. Akumulasi lagi. Sekarang naik. Ya, Bapak Ibu. Biasanya kalau siklus besar sudah terjadi, siklus besar enggak. Jadi kalau mau profit taking di mana? Dekat-dekat sini nih mungkin. Ya, mungkin di situ. Ya, ini masih bisa naik lah. Atau di mana nih? Sell mother candle di sini. Oke, jadi volume memang price volumenya ada di monthly. Kita lihat VPA weekly SCMA. Nah, ini ya, jadi aku distribusi di sini ada spring atau enggak? Disuruh belinya bulan 10. Suruh beli di sini.
Kalau baru bilang, Pak, ini alertnya baru keluar. Enggak, salah. Alertnya price-nya bulan Oktober. Jadi untuk siklus selling climax, auto rally, secondary test, ini fase B. Di sini siklus terakhir. Kenapa? Volumenya berubah. Ya. Dan sini mulai berubah juga. Jadi sekarang dia, kalau lihat siklusnya, ini adalah markdown. Ini adalah akumulasi. Akumulasi lama ya. Ada yang bilang, Pak, bisa akumulasi sebentar. Ada. Tapi makin lama, biasanya naiknya makin tinggi gitu. April, setahun lebih, setahun setengah. Mau lebih lah, accumulation. Baru ini mudah-mudahan jadi markup. Jadi kan, makanya di Wyckoff itu ada ilmunya. Jadi kita trading itu tidak gambling, kita bisa baca struktur ya. Oke, sudah ini marking up, dia naik ke atas, volumenya valid, ini juga valid. Ini volumenya berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mudah-mudahan berminat lah ya, silakan belajar namanya volume price analysis. Price, discount, everything, volume. Ya karena kebaca, gampang sekali membaca, kita nggak spekulasi. Yang menciptakan bukan saya, yang menciptakan ujung-ujungnya adalah dari Wyckoff ini mazhabnya. Oke, kita turun ke daily, VPA, SMA. Nah, Pak ada naik, iya. The best time for buying-nya adalah di bulan Oktober. Ya, di sini the best time for buying, second chance to buy. Atau ini the best time for buying, ini second chance to buy, dan naik. Jadi memang harus belinya bulan Oktober. Desember naik. Low, high, low. Ini biarkan yang sudah punya let profit run ya Bapak Ibu, stop loss ya. Kemarin sudah bisa dinaikkan di mana? Ya di sini boleh, di sini boleh. Ya, karena mainnya di weekly, sabar ya. Nanti dia akan turun juga untuk membeli swing low. Jadi swingnya ini sebulanan. Nanti kalau turun dari sebulan kita tenang aja ya. Stop loss masih. Oke. Ini volumenya terus meningkat. Mainnya di daily. Tapi speedometer ekstrim. Cuman dia tidak ada sinyal buying climax. Masih bisa naik lagi karena dia mainnya di weekly. Tenang saja. Foreign flow. PIF, SMA. Berikut ini chart foreign flow untuk SMA. Surya Citra Media Bapak Ibu. Kalau kita mengacu kepada asingnya. 0. Ini nggak mungkin 0. Ini pasti ada nilai, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nanti silahkan dicek. Kalau anggaplah ini asumsinya datanya kurang pas ini ya. Nanti cek kembali. SMA 0. Inilah foreign flow-nya. Dalam sehari intinya masih net sell. 324 miliar. Dalam sehari asingnya masih net sell. Jadi dia divergen. Sahamnya naik. Asingnya jualannya. Ini yang pasti bandarnya lokal ini Bapak Ibu. Jadi mau asingnya keluar bagaimana, suka-suka bandarnya mendrive harga SMA. Jadi kita belajar namanya strong hand atau composite operator kalau di Wyckoff ya. Kalau Wyckoff nggak kenal namanya istilah bandar, itu orang Indonesia saja. Di sana namanya composite operator. Baik Bapak Ibu, itu saja aftermarket close hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.